Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisnorogen. Kali ini kita masih di zona memori dalam menyambut khususnya kejuaraan Piala Dunia World Cup Under 20 usia 20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Alangkah baiknya kita mengenang pada saat Indonesia diberi kesempatan mengikuti kejuaraan Piala Dunia Junior tahun 1979 di Tokyo, Kobe, Jepang, di mana timnas Indonesia waktu itu satu grup dengan Argentina, Polandia, Yugoslavia, di mana Indonesia dibombardir oleh Diego Armando Maradona dengan 5-0 dan juga kalah dengan Polandia dan Yugoslavia masing-masing 5 dan 6 gol. Total Indonesia kemasukan 16 gol tanpa balas. Pada waktu itu Mister Gawang Indonesia Junior atau U20 dijaga oleh Endang Tirtana. Endang Tirtana boleh dikatakan babak belur, tapi sisi lain dia mendapat pengalaman yang tak ternilai harganya setelah itu, dimana dia dapat belajar banyak dengan para pemain dunia, khususnya Diego Armando Maradona yang saat itu sudah menjadi idola dan melejit karena sebelumnya di tahun 1978 Argentina di bawah coach Luis Menotti menjadi juara. Endang Tirtana yang saya kenal bermula di tahun 1977, di mana pada waktu itu UMS sedang melakukan tour di Karawang, di mana diadakan pertandingan dengan Persika Karawang di Stadion Singa Perbangsa. UMS yang dilatih Dr. Gigi Endang Pitasa sangat terkesan dengan penjaga gawang Persika pada waktu itu adalah Endang Tirtana. Dan selanjutnya Endang Tirtana ditawari untuk bergabung di UMS Union Backstreet yang domisili di
petak sekian stadion di belakang Glodok Plaza. Di situ beberapa pemain muda ditempatkan di mes karena jaraknya tidak begitu jauh dengan lapangan UMS di petak Sengkian. Endang Tirtana secara postur tubuh boleh dikatakan sangat tinggi, kurang lebih 180-an, yang memungkinkan ini Dr. Endang sangat tertarik. Sisi lain dia juga harus dipoles sehingga benar-benar menjadi pemain yang berpotensi. Selanjutnya, tiap hari UMS melakukan latihan untuk persiapan mengikuti kompetisi divisi utama Persija. Dan saat itu Endang Tirtana belum menjadi pemain inti di UMS karena dia adalah second goalkeeper setelah Matsani yang juga merupakan ex PSSI junior. Dalam perjalanan waktu latihan pagi, siang dan sore, Endang Witasa dalam hal ini menempa Endang Tirtana, dan saya satu mes di Jalan Pepaya petak Sengkian, dan kami kalau ke lapangan UMS hanya berjalan kaki. Setelah kami melakukan latihan ekstra dengan melakukan syuting di mana Endang sebagai kipernya. Ada beberapa kali syutingan saya yang pada waktu itu memang boleh dikatakan saya menjadi kapten dan pemain inti UMS. Endang saya lihat disiplin dan mempunyai tekad untuk menjadi penjaga gawang yang utama di UMS. Dalam beberapa kali kompetisi di Stadion Menteng, Endang Tirtana dicoba oleh Dr. Gigi Endang Witasa, dan rupanya Dr. Endang Witasa puas dengan penampilan Endang Tirtana. Pada saat itu tahun 78, di mana ada beberapa pemain yang dipanggil untuk Persija, di mana terjadi komunikasi antara Marek Yonatan, Dr. Gigi Endang Witasa. Akhirnya ada 4 pemain UMS yang disodorkan. Endang Tirtana sebagai kiper, Samsul Suryono sebagai winger penyerang kiri, ada Yakub Ishak midfield gelandang, dan juga dengan saya Paulus Rogen. Dalam perjalanannya kami pun diikutkan dalam kejuaraan Siliwangi Cup tahun 1978, di mana Persija menjadi juara Siliwangi Cup, di mana Marek Yonatan dengan Berce Matula Pelwa selanjutnya dipercayakan untuk mempersiapkan pemain-pemain di kejuaraan Perserikatan PSSI di tahun 1979.
gabungan pemain muda dan senior Persija dilakukan training center dan TC dan uji coba di mana kami di Stadion Menteng pada saat itu ada gedung yang khusus untuk menampung pemain-pemain Persija untuk training center. Marek Yonata, pelatih yang sangat disiplin dan melihat dari beberapa pemain muda, ia mencobanya juga seperti Endang Tirtana. Di kiper ada beberapa pemain senior seperti Roni Pasla, Sudarno, A.A. Rake, dan saya pun mengikuti seleksi dicoba berduet di lapangan tengah dengan Iswade Idris dan Sofyan Hadi. Naas bagi saya pada saat itu, tangan saya copot karena saking semangatnya, sehingga saya harus dibawa ke rumah sakit waktu itu dengan dokter Syehab yang memang dokter dari Persija. Selanjutnya Endang Tirtana bersinar dan ia terpilih dengan Samsul Suryono. Akhirnya dalam penampilan di kejuaraan Perserikatan PSSI, Persija juara, di mana Endang Tirtana tampil gemilang sehingga Persija di final mengalahkan PSMS Medan dengan 1-0 dan gol diciptakan Andi Lala. Endang terus berkarir dan tentu saja dengan penampilannya tersebut ia dipanggil PSSI untuk beberapa event kejuaraan seperti Piala Kirin di Jepang, di mana coach juga ditangani oleh Marek Yonata. Selanjutnya kejuaraan Piala Asia Junior di Bangladesh, dan saat itu dilatih sebelumnya oleh Jamiat Dalar. Ya, karena usia Endang Tirtana waktu itu masih muda, under 20. Selanjutnya dia juga mengikuti kejuaraan Piala Asia, di mana kemunculannya juga menarik dari Sucipto Suntoro, yang akhirnya di Piala Kejuaraan Asia Indonesia bersama-sama dengan Irak, Korea Utara, Bahrain, nasib mujur Indonesia bisa mewakili di kejuaraan Piala Dunia Junior FIFA, karena pada waktu itu Korea Utara, Arab Saudi itu tidak mau mengirimkan timnya karena berkaitan masalah-masalah politis. Akhirnya Indonesia mewakilinya sebagai pengganti, di mana dilakukan beberapa pemanggilan pemain oleh Sucipto Suntoro, di mana dari OMS selain Endang Tirtana ada Samsul Suryono dan juga Nadir Hasan. Karir Endang Tirtana terpilih
pada kejuaraan Piala Asia, di mana timnas U19 1978, di mana ada 28 negara termasuk Korea Selatan, Korea Utara, Irak, Arab Saudi, Bahrain, Iran, dan Kuwait, di mana Indonesia dalam hal ini belum bisa lolos di babak berikutnya. Dan di Persija tahun 1978 panggil Marek Janota, yang saat itu Marek mengganti coach Suari Alan yang juga pernah melatih saya. Dalam kejuaraan PSSI Persikatan 5 besar ini, Endang menunjukkan permainannya gemilang, dan kebetulan pada saat itu pemain-pemain senior goalkeeper seperti Roni Pasla, Yudo Hadianto, dan A.A. Rake mengalami cedera, sehingga Marek Janota memberikan kesempatan kepada Endang Tirtana. Dan juga ada pemain yang pernah satu match dengan saya, yaitu John Lesnusa, yang juga muncul mengorbit di kejuaraan Perserikatan PSSI itu, di mana dia menjadi pemain inti. John Lesnusa ini sebelumnya di Warna Agung. Endang Tirtana juga mengikuti, dipercayakan untuk di Merdeka Games Malaysia, Presiden Cup di Korea Selatan, Kings Cup di Thailand. Selanjutnya Endang pun tahun 1978 itu pun pernah ke Brasil latihan, di mana PSSI Binatama dikirim untuk berlatih di Brasil selama 6 bulan, juga di bawah asuhan coach Sucipto Suntoro dengan pelatih fisik Yopi Timesela, dan asisten adalah Sartono Anwar, yang memang merupakan yang mempoles pemain-pemain muda ini menjadi pemain masa depan. Melihat kenangan dengan Endang Tirtana, kemarin kita baru melihat penampilan timnas junior kita U20 di kejuaraan Piala Asia, di mana di grup A kita telah bermain dengan Irak, dikalahkan 2-0, dan kemarin 4 Maret kita menang dengan Suriah 1-0, dan diharapkan nanti hari Selasa tanggal 7 Maret melawan tuan rumah Uzbekistan. Diharapkan kita bisa memetik poin sehingga peluang kita bisa lolos ke babak perempat final. Tapi jangan harap kalau kalah. Kalaupun seri, kita akan melihat saingan kita yaitu Irak akan melawan Suriah. Kalau Irak dikalahkan, otomatis timnas Indonesia lolos ke babak perempat final. Saya membahas ini karena diharapkan goalkeeper dari timnas Indonesia yang dari pengalaman Endang Tirtana, supaya diharapkan mereka dapat menampilkan yang terbaik, karena saya melihat dari pertandingan
tersebut kiper kita Dava Fasya cukup cemerlang, dan dia dalam penampilan yang 2 kali dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai goalkeeper setelah kiper utama dari Persija Jaya Supriyadi mengalami cedera. Dan inilah kesempatan untuk Dava Fasya dari klub Borneo FC ini yang merupakan didikan dari SSB Majalengka di Jawa Barat. Juga Endang pun pada saat remajanya dia pun ikut di SSB Tunas Jaya di Karawang. Dengan ini memang pemain bola itu harus dibina secara usia dini dan harus melalui tahapan proses, tidak secara instan begitu, karena dasar-dasar bermain sepak bola khususnya telah dibekali di sekolah sepak bola. Dengan harapan lebih lanjut dari PSSI supaya kompetisi usia dini digalakkan sampai di daerah-daerah seluruh Indonesia, dengan tentunya fungsi dari asosiasi provinsi, asosiasi kota, dan asosiasi kabupaten dapat aktif melakukan kompetisi secara reguler. Nah, nantinya akan didapatkan pemain-pemain muda yang berkualitas dan mempunyai talenta yang bisa, karena selain dilahirkan, talenta ini pun harus dijadikan dengan pelatihan khususnya dan pengalaman di kompetisi untuk mempunyai jam terbang. Saat ini Endang Tirtana menjadi coach yang setelah dia gantung sepatu, dia menjadi asisten atau coach di Warna Agung, dan saat ini Endang Tirtana menjadi coach di SSB Bu Perta di Cibubur. Endang mengharapkan pemain-pemain muda akan muncul dari generasi ke generasi berikutnya, karena sampai saat ini PSSI belum menampilkan prestasinya terbaik di tingkat Asia Tenggara maupun di Asia.